Shalom, apa kabar? Biasa ya, coba lihat kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, salam kenal. Saya Rio Sihombing, saya orang Batak, asli, dan saya sahabat dari Bapak Gembala di tempat ini, Pak Irwan. Waktu itu kami berkumpul di salah satu gereja dan kami sekarang lahir menjadi seorang gembala. Tadi pagi saya harus siapkan istri saya untuk melayani di cabang yang baru kami rintis, baru 3-4 bulan di Purwakarta, saudara-saudaraku. Dan saya harus naik ojek online. Ternyata ngeri-ngeri sedap juga ya. Tapi akhirnya kita bisa berjumpa di tempat ini. Saya senang sekali saya diberi kesempatan kita akan memperingati, sebenarnya di minggu ini adalah minggu pencurahan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Dan satu pribadi yang ada bersama-sama dengan kita itu adalah yang namanya Roh Kudus. Tentu dalam peristiwa yang penting adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari kurang lebih dia bersama-sama dengan para murid. Dan pada hari yang ke-40 dia naik ke sorga, dia menjanjikan bahwa akan ada satu pribadi yang akan menggantikan dia bersama-sama dengan para murid. Tetapi saya ingin menyampaikan dulu di awal ini, mari kita belajar bagaimana secara psikologis apa yang dialami para murid pasca kebangkitan yang diakhiri dengan kenaikan Yesus ke sorga, saudara-saudaraku. Kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, dia naik ke sorga. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Kita tidak mengalami kehilangan apa-apa ketika Tuhan Yesus itu naik, saudara-saudaraku. Tetapi ada 3 situasi psikologis yang dialami para murid pasca Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama adalah mereka mengalami rasa takut karena tidak memiliki pemimpin lagi. Tuhan Yesus yang secara fisik, baik dia sebelum mati maupun setelah mengalami kebangkitan, realitanya sudah tidak bersama-sama dengan murid lagi. Sehingga para murid itu mengalami ketakutan, saudara-saudaraku. Belum lagi Yesus mati sebagai seseorang yang dinista atau dianggap menista agama pada waktu itu. Dia dinista dan dia dihukum sebagai penista agama. Waktu itu mereka bersama-sama, mereka berani. Yesus melakukan banyak mujizat, murid-murid bersorak-sorak. Nah, ketika 40 hari pasca Yesus bangkit dari kematian, realitanya Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Makanya mereka takut. Pada waktu Yesus akan dibunuh saja atau mati saja di atas kayu salib, Simon Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali, saudara-saudaraku. Dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah pemimpinnya. Karena dia malu. Apalagi pemimpinnya ini sudah naik ke sorga. Makanya mereka sangat takut. Yang kedua, mungkin dari antara mereka juga ada yang marah karena kecewa. Ternyata pemimpin yang mereka anggap itu bisa bersama-sama dengan mereka, naik dan meninggalkan murid-murid di dunia, saudara-saudaraku. Mungkin dari antara mereka juga ada yang marah. Yang ketiga ya, yang sedih, marah, karena menangisi perpisahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kita ini orang Kristen beruntung. Kenapa? Kita tidak seperti murid-murid yang hidup secara langsung dengan Yesus. Dan kita meyakini bahwa Yesus hidup bersama-sama dengan kita. Kenapa kita beruntung? Karena Yesus berkata begini. Kalian percaya 120 murid yang melihat dia naik ke sorga. Yesus berkata kalian percaya, murid-murid percaya. Karena melihat, tetapi berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Yang mengerti katakan amin. Siapa itu yang berbahagia? Jemaat JKI Home yang ada di Harapan Indah ini. Ini gak ada tepuk tangannya nih. Wah, tepuk tangan dulu dong, biar semangat juga kita pengkhotbahnya. Haleluya. Kita nyanyi dulu satu lagu. Mana pemain keyboard? Pemain bass kamu, pemain keyboard. Oleh ngopi ya. Haleluya. Oke, sambil nunggu pemain keyboardnya, ada pemain keyboard boleh bantu saya? Oke, saya nyanyi dulu satu lagu ya. Mudah-mudahan kita tahu lagu ini. Datang Roh Kudus kau kurindu. Tahu kan? Oke. Kunci G.
Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari sama-sama datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Ku, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah, kita baru masuk ke khotbah. Tadi belum. Yohanes 14 ayat 16. Nah, ini dia ayatnya ini. Mantap sekali ini ayat. Kalau kita baca berlahan, kita akan melihat betapa pentingnya manusia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 16 berkata begini. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, Parakletos yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang pertama ada yang meminta, yang kedua ada yang menerima permintaan. Dan yang menerima permintaan ini memberikan permintaan. Yang ketiga tujuannya ada. Dan yang keempat durasi waktunya ada. Berarti dalam satu ayat ada 4 kepentingan. Yang pertama, Yesus meminta kepada Bapanya. Ini kalau kita menyadari betul saudara-saudaraku, kalau yang namanya Yesus sudah meminta, ini bukan permintaan biasa. Ini permintaan khusus kepada orang khusus. Haleluya. Sorry ya, saya bukan marah-marah. Ini memang profilnya begini saudara-saudaraku. Saya khotbah pernah di 2000-an orang juga kualitasnya sama. Saya pernah khotbah 3, 4, 5 orang juga kualitasnya sama. Karena bagi saya melayani ini kesempatan hidup. Kesempatan hidup itu artinya ketika kita bisa melayani bro, hari ini belum tentu besok. Nah, makanya nanti kita pulang ucapkan salam perpisahan yang terbaik. Karena hari ini Om bisa ada. Siapa yang tahu besok? Betul nggak? Tuhan Yesus sudah memperingatkan para murid, aku akan mati. Pada akhirnya anak manusia akan mati. Dan hari ketiga dia bangkit. Dan pada waktunya dia naik ke surga. Tapi murid-murid nggak aware. Murid-murid nggak ngeh. Dia nggak persiapkan hidupnya. Waktu Yesus mati mereka sangkal. Waktu Yesus mati mereka hilang, lari entah kemana. Waktu Yesus bangkit mereka tak percaya. Thomas bilang, kalau tidak kutusuk, tidak kusentuh lubang yang ada di tangannya, aku tidak percaya. Ini sebenarnya gambaran orang Kristen masa kini kok saudaraku. Ada dari antara kita nggak yang tidak percaya kepada Tuhan hari-hari ini? Nah, coba lihat saya, ada yang nggak percaya nggak? Oh Pak, saya percaya, saya ke gereja. Saya juga menabur, memberi persembahan. Saya menghormati Bapak Gembala. Oh bukan itu kepercayaan. Saudara tahu nggak kepercayaan para rasul menggunakan kata apa dalam istilah Yunani? Pistewo. Oh, agak dalam dikit ya Pak ya. Nanti habis ini kita buka kelas S1 di sini ya. S1 teologi. Pistewo itu artinya begini. Orang yang mempercayai orang lain atau pribadi yang lain, dia menyerahkan hidupnya kepada pribadi yang dipercayainya. Om percaya nggak sama tante yang di sebelah?
Ya. Ini serius nih Om. Haleluya. Amin. Istri percaya nggak sama suaminya? Loh kok nggak dijawab ya? Tidak ada suami yang bisa dipercaya Pak. Aduh ini haleluya juga nih ya. Haleluya. Berarti berproses masih. Karena percaya itu bukan hanya sekedar proklamir ya, proklamasi. Aku percaya, yes kami percaya. Siapa yang lebih daripada pemenang di sini? Ya kami lebih daripada pemenang. Saudara harus belajar dulu konteks kitab Roma atau surat kepada jemaat di Roma. Mereka percaya kepada Yesus, resikonya mati. Tapi mereka tetap percaya. Makanya kita percaya nggak Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita hari ini? Yang percaya katakan amin. Ini saya sudah berapi-api. Saudara tidak terbakar juga kebangetan saudaraku. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai di mana tadi? Ini ya, kalau Yesus sudah minta, wah ini gak main-main. Ini permintaan Yesus kepada Bapaknya. Bayangkan ya, Yesus pribadi yang kudus, yang suci, mengorbankan segala sesuatu buat manusia yang berdosa. Dia yang tidak bercela, tidak bercacat, dia yang agung, dia adalah Raja, dia Allah. Merendahkan dirinya menjadi manusia yang berdosa. Kemudian ketika dia mengalami penderitaan itu, dia masih menyampaikan permintaan. Kepentingan siapa? Kepentingan kita loh saudara-saudaraku. Dia udah mati aja kepentingan kita, permintaan-permintaannya pun kepentingan manusia. Makanya saya berharap ini khotbah-khotbah yang saudara dengar melalui mimbar ini mengubah hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Ini bukan persoalan kaya miskin. Banyak orang kaya hidupnya seperti orang miskin. Cari diskon, minta dibayarin teman. Kalau makan bareng-bareng ketinggalan dompet. Aduh, kalau ada di sini bertobat. Kalau tidak bertobat, berobat. Haleluya. Kayaknya kau itu ya. Ada satu lagu kunci deh. Kita nyanyi satu lagu ya. Waktu saya berapa menit? 5 menit ya. Kita nyanyi satu lagu. Ini lagu lama. Biarlah manis. Kurang tinggi kunci. Ya. Kita nyanyi ya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatimu karnaku sekali lagi sama-sama dengan suara yang mantap. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatimu karnaku. Jadi hidup kita ini harusnya menyenangkan dan menyukakan hati Bapa di sorga loh. Saudara, waktu jadi pengerja jemaat di sini menyenangkan Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Waktu di rumah juga menyenangkan Tuhan. Waktu di pekerjaan harus menyenangkan Tuhan. Jangan seperti murid-murid ketika ada Yesus, mereka berani. Saudara lihat bagaimana Simon Petrus menghadapi serdadu-serdadu mahkamah agama waktu dia menebas salah seorang serdadu telinganya. Sepertinya orang berani. Tapi pada waktu diperhadapkan dengan kenyataan hidup, di mana Yesus seolah-olah kalah dengan situasi, apa yang dilakukan Simon Petrus? Dia sangkal. Banyak orang Kristen sekarang begitu, kecuali jemaat JKI Home yang ada di gereja ini. Haleluya. Ini cuman kata-kata semangat aja ini. Amin. Kalau nggak percaya, lihat kanan kirimu.
Coba bilang, jangan-jangan kau itu bilang. Amin. Haleluya. Saya itu kalau khotbah saudara-saudaraku, saya mau saudara mengerti akan firman Tuhan. Saya tidak bilang saudara langsung seperti sempurna, enggak. Itu naif sekali ya. Naif itu artinya kita harus menutup mata, kita ini sudah lebih lama hidup dalam dosa daripada hidup dalam kekudusan. Coba dari umur Om. Om Ci duduk di situ jadi Om terus yang saya lihat. Sorry ya Pak. Amin, kalau bawa gembala kan gak enak. Dasinya aja lain. Aduh, haleluya. Kita itu lebih banyak terikat dengan dosa sebenarnya. Misalnya, siapa yang khawatir tentang hari esok? Siapa yang khawatir? Kamu khawatir gak tentang masa depanmu? Wih, hebat betul kamu. Bisa gak khawatir? Ada masa depan gak kira-kira? Oh ada ya. Coba kalau tanya suami atau istri orang tua, khawatir gak dengan masa depan keluarga? Aduh besok anak saya kalau besar bagaimana, pendidikannya seperti apa, ya kan? Sewa ruko ini seperti apa, khawatir juga. Kalau gak percaya coba, sewa atau beli nih? Ya udah usah dibilang ya udah ya saya. Ya kalau beli pun cicilannya bagaimana, ya ngeri-ngeri sedap kok kita. Kita pakai mobil 3 tahun baru lunas, saya tahu, saya pun juga. Sama kita. Tapi kita berjuang. Yang mengerti katakan amin. Jangan situasi hidup mempengaruhi keyakinan kita. Jangan seperti para murid. 120 mereka lihat Yesus naik ke surga. Tapi 120 itu mengalami kekecewaan. Mereka takut. Mereka ada di kamar loteng itu sembunyi saudara-saudaraku. Bukan khusus seperti kita berdoa dan beribadah. Mereka takut, mereka dikejar-kejar sama Romawi. Mereka takut dikejar-kejar sama pasukan mahkamah agama. Karena mereka dianggap pengkhianat. Mereka dianggap menista agama pada waktu itu. Makanya mereka kurang lebih 5-10 hari doa minta keberanian. Dan pada hari ke-50 roh Tuhan dicurahkan di antara mereka. Mereka dipenuhi roh. Saudara tahu roh yang dimaksud di sini bukan sekadar bikin mereka kaya. Para rasul dicatatkan yang mereka memiliki domba, harta benda, keluarga, bahkan istri dan anak-anak mereka tinggalkan. Karena mereka menerima Roh Kudus, berani untuk menjadi saksi Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kan sekarang gak diminta gereja untuk tinggalkan istrimu. Enggak kan? Para rasul tinggalkan keluarga. Nanti baca Lukas 14 ayat 24, 25, 26. Yesus berkata begini, pada waktu itu Yesus jalan menuju Yerusalem dan ribuan orang mengikuti dia. Kenapa saya bilang ribuan? Tuhan Yesus itu sudah memberi makan 2 kali, 5.000 orang dan 4.000 orang. Waktu perjalanan menuju Yerusalem, Yesus berkata kepada banyak orang ini, kenapa kalian mengikutiku? Mereka bilang, kami mau jadi murid. Kemudian Yesus berkata ayat 24, 25, 26 berkata, kalau engkau mau menjadi muridku, engkau harus membenci istrimu, istri dalam arti suami juga kalau bagi perempuan, anakmu, saudaramu laki-laki dan perempuan, orang tuamu. Nanti baca di Lukas 14, 24, 25, 26. Nggak banyak pendeta yang mau khotbahin ini, cuman saya doang. Haleluya. Saya harus jelaskan ini. Karena mengikut Tuhan, kalimat terakhir berkata begini, sampai engkau harus membenci dan merelakan nyawamu sendiri. Para rasul itu mengorbankan segalanya. Sekarang saya tanya kepada jemaat JKI Home yang ada di tempat ini. Apa sih yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Amin, haleluya. Apa sih? Perasaan? Enggak juga. Enggak juga. Ya kalau ada sedikit harta atau bagian yang kita miliki, banyak orang juga melakukan. Yang tidak percaya atau agama yang lain, kepercayaan yang lain, mereka memberi lebih banyak daripada kita, saudara-saudaraku, untuk Tuhannya. Apa yang sudah kita berikan? Bro. Kadang-kadang itu saya sebagai pendeta, saya agak ngeri-ngeri sedap juga, saudara, kalau ngomong, Tuhan aku yakin aku pasti masuk surga. Yakin gak masuk surga? Udah gak yakin. Habis dengar khotbah saya. Amsyong gitu ini. Karena begini saudaraku, masuk surga
Itu bukan hanya sekedar kita pindah dari dimensi yang satu ke dimensi yang lain. Masuk surga juga bukan karena di neraka itu mengerikan. Banyak orang mau masuk surga karena takut masuk neraka. Masuk surga itu harus diawali dengan proses namanya soteriologi atau keselamatan. Keselamatan itu bridge, tangga menuju surga. Tapi kalau engkau tidak melangkah, nggak bakalan nyampe surga. Makanya ketika kita yakin kita diselamatkan, kita harus melangkah. Jadi suami-suami yang benar di hadapan Tuhan. Istri-istri katakan amin. Jangan simpan rahasia om. Apalagi simpan duit. Percuma, semuanya ketahuan. Di tong sampah, di bawahnya kita dicor segala macam sampai 3 meter. Tetap ketahuan. Amin Pak Farel ya. Ibu-ibu, hargai suamimu. Hormati. Bukan waktu dia pulang terus kau angkat bendera, bukan. Saya menikah dengan orang Chinese, saudara. Budaya kami itu berbeda. Saya makan saksang, kemudian makan naniura, napi nadar, sama nana yang lainnya ya. Tapi istri saya itu bakute, sekba. Satu kali mama saya waktu kami awal menikah pulang, datang ke rumah saya, kemudian dia mau tunjukkan dia menjadi menantu yang baik. Kemudian dia masak mie gomak, saudaraku. Ada yang tahu mie gomak? Itu mie gede-gede orang Batak punya. Waduh, tapi kan dia orang Chinese, saudaraku. Beda, lidahnya beda. Waktu dia masak, memang gak karu-karuan sih, baunya aja mengganggu isi kedamaian rumah kami waktu itu. Mama saya turun dari kamar atas, karena kamar tamu di atas, mau apa-apaan ini kata. Waduh, perang dunia nih dalam hati saya. Waktu itu saya belum jadi gembala. Kemudian mama saya, waduh, gak karu-karuan. Tapi apa yang saya lakukan? Saya sebagai suami, saya hajar itu makanan. Makan, sedot, habis semuanya. Saya harus menjaga kehormatan istri saya di depan mama saya. Memang gangguan pencernaan sih. Ini realita yang saya harus alami. Tapi istri saya terhormat di depan mama saya. Kita juga di hadapan dunia harus begitu, saudara-saudaraku. Sorry Pak, banyak orang Kristen hebat di gereja, tidak hebat di luar gereja. Tapi jemaat JKI nggak ada yang begitu. Haleluya, katakan amin. Coba lihat muka sebelahmu. Kira-kira serius gak dia bilang amin tadi terakhir itu? Lah kita ini memang harus jadi peraganya Tuhan. Tuhan bangga bukan karena kita sekedar diberkati. Loh, anak Tuhan harus diberkati. Yang mau berkat Tuhan katakan amin. Saudara harus kaya raya. Saya yang bilang. Kalau Pak Gembala gak bilang, saya yang bilang. Ya kan? Saudara harus jadi pekerja di perusahaan mana, buka toko, dagang, usaha sendiri, jadi mahasiswa, harus berprestasi. Berprestasi, IPK-nya bagus. Kalau kau karyawan yang hebat, melayani di mana saja Tuhan pakai, melayani sungguh-sungguh. Anggap pelayanan hari ini pelayanan kita yang terakhir, supaya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ibu juga begitu, tante. Kalau masak sama om, anggap ini makanan terakhir om. Supaya memberi yang terbaik. Loh serius, kalau kita tahu kita besok mati, apa yang kita lakukan? Pasti kita maksimalkan hidup kan? Iya. Anak-anak muda ini kan banyak anak-anak muda. Kalau ada yang janji manis masa depan, urungkan niatmu. Tipu itu semua. Aduh, haleluya. Haleluya, jangan jadi Kristen kaleng-kaleng, jadi Kristen yang benar. Kita datang sama Tuhan bukan hanya sekedar minta berkat. Kita datang sama Tuhan karena hidup kita tanpa Tuhan nol potol, tidak bernilai. Makanya nilai hidupku ditentukan oleh Tuhan. Kita range hidup panjang. Kita bisa naik mobil pribadi, tadi saya naik ojek online, naik motor gak apa-apa, gak malu, saya gandeng jas, tablet, saya pegang saja. Suatu waktu kita bisa makan di restoran bintang 5, besok makan di kaki 5. Enjoy aja gak? Enjoy mah. Ujung-ujungnya kenyang. Bener gak om? Ada orang yang terikat dengan situasi dunia. Dia lupa ini semua karena Tuhan. Dan Tuhan hanya dipakai sebagai fasilitas
untuk mencapai kenikmatan-kenikmatan dunia. Termasuk orang mau masuk surga. Karena di neraka nggak enak. Coba kalau di neraka enak. Haleluya. Amin. Kenapa kau mau masuk surga? Nggak tahu juga masuk apa enggak ya. Oke, nantilah pertanyaan ini nanti aja waktu di surga ya. Haleluya. Saya juga belajar, saya berjuang juga saudaraku. Usia saya masih muda, masih under 14, 40, keinginan saya juga banyak. Saya juga mau anak istri saya menikmati hidup yang layak, yang pantas. Mobil tidak mogok-mogok, liburan, hotel bintang, berbintang. Bukan maksudnya atapnya yang berbintang, tapi hotelnya. Saya juga mau pakai baju yang nyaman, layak. Kalau masuk wangi, saya juga mau saudara-saudaraku. Tapi kalau seandainya itu pun tidak ada, itu tidak mempengaruhi keyakinan saya kepada Tuhan. Amin. Para murid ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka udah gak mementingkan diri lagi. Dari 120 mereka bertambah, tambah. Sampai ke Indonesia. Karena kalau tidak karena para rasul, bagaimana kita bisa percaya kepada Kristus? Bayangkan bagaimana Tuhan pelihara hidup mereka. Saudara masih gak percaya sama Tuhan? Oh percaya pisteu gak? Menyerahkan hidup ini kepada Tuhan gak? Saya tahu kok situasi sekarang tidak makin membaik. Dan saudara tidak perlu berharap situasi ini membaik. Banyak orang berkata, Pak kenapa saya percaya tapi dia kaya saya miskin. Ini yang gak percaya Tuhan nih. Tapi ngomongnya percaya. Iya kan? Ada orang percaya gak yang kaya raya? Ada. Pak Gembala. Loh kok cumannya ketawain Pak Gembala yang kaya? Haleluya. Tapi ada gak yang berkesusahan dalam ekonomi, berjuang? Ada. Bukan Tuhan membeda-bedakan kita. Tuhan tahu porsi kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya jangan ukur dirimu dengan orang lain. Nah kita ini kan senang ukur diri kita dengan orang lain. Kayak para murid mengukur dirinya kemudian melihat serdaru-serdaru Romawi dan tentara-tentara mahkamah agama. Mereka baru sadar ketika mereka terima Roh Kudus. Bahwa kalau aku mati, aku meneladani kehidupan Kristus. Mantap betul Roh Kudus ini. Saudara siap mati? Ada orang di sini? Aduh, tadi udah 30 menit nih saya ngomong bicara. Masih gak yakin. Kita itu begitu saudaraku. Saya juga waktu jadi pendeta, kemudian kami diskusi dengan banyak pendeta. Saya bilang, khotbah itu gampang. Ini saudara belajar sama Pak Gembala 2-3 bulan jadi pengkhotbah bisa. Dengan gayanya Pak Gembala, kalau belajar sama saya jadi gaya saya. Iya kan? Gaya kami berbeda. Tapi saudara kok mau belajar bisa. Tapi persoalannya ini bukan kemampuan public speaking. Tapi berkaitan dengan firman ini bagaimana kita melakukan. Kita mengerjakan firman yang kita sampaikan. Yang mengerti katakan amin. Wah ini harapan indah ini luas sekali saudara-saudaraku. Saudara bisa lihat harapan indah pengembangannya besar. Artinya banyak orang yang akan rindu mendengarkan firman. Jangan sampai kita yang ada di gereja kita dilewatkan. Mereka yang ada di luar sana bertobat dan diselamatkan saudara-saudaraku. Jangan sampai kita yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen tidak berkenan. Saya ini dari lahir Kristen. Saya tidak mengenal agama yang lain. Tapi saya juga berjuang. Kadang-kadang saya bisa nggak percaya kepada Tuhan. Karena kekhawatiran jauh lebih tinggi daripada keyakinan. Kecuali jemaat di JKI Home. Wajahnya aja, waduh. Saya lihat wajah saudara penuh cicilan saudara. Yang tidak lunas-lunas ya. Aduh haleluya. Ini tanggal berapa? Ini juga tanggal-tanggal sukacita dan sekaligus mendekati tanggal-tanggal deadline. 27 ya sekarang ya. 28. Tanggal 1 cicilan. Tapi jangan khawatir. Kalau saudara dipanggil Tuhan, cicilan lunas. Benar gak? Benar ya? Benar ya? Ada asuransi saudara-saudaraku. Makanya solusi untuk cicilan lunas adalah dipanggil Tuhan.
Haleluya. Makanya jangan khawatir. Kalau saudara berani berbuat sesuatu, ukur. Pakai hikmat Tuhan. Gaya hidup tidak akan habis. Kebutuhan hidup bisa tidak tercukupi karena gaya hidup. Bagaimana kalau seandainya saya tidak pakai jas? Enggak ada masalah. Bagaimana kalau seandainya saya tidak harus menggunakan kendaraan dengan merek dan spesifikasi tertentu? Tidak ada masalah. Bagaimana kalau saya harus punya rumah sendiri? Nggak boleh ngontrak, nggak ada masalah. Ngontrak pun nggak ada masalah. Ngekos juga nggak ada masalah. Amin. Saudara nggak punya kendaraan sekarang, sukacita saja. Orang kendaraan sekarang tinggal dipencet saja. Supir lagi. Saudara hebat, kami bawa mobil sendiri, saudara ada supirnya. Sudah ready ya Pak? Kami jemput sekarang ya. Keren betul saudara. Kami nggak pernah ditanya begitu. Amin. Makanya jangan khawatir lah hidup ini. Aduh, 70, 80 tahun kita udah hebat hidup. Udah waktunya habis ya? Belum ya? Coba kalau kita mau jujur, umur manusia berapa sih? 70? 80? Ada 90? Ada? Ada 100 tahun? Ada, tapi tinggal di Jepang. Ada kampung yang orang tuanya itu 90-100 tahun. Kalau saya kasih perbandingan begini, 10 tahun hidup manusia itu 1 hari. Berarti kalau 70 tahun hidup manusia hanya kurang lebih 7 hari. Pak Farel umur berapa sekarang? Udah mau masuk hari kelima Pak. Singkat nggak? Singkat. Om? Wah, makin lebih dekat hari. Kalau secara duluan memang om yang secara umur om duluan. Tapi jangan pikir kalian lebih lama. Saya masih 20, 30, belum tentu lebih lama juga bro. Di Jepang itu makin banyak. Kemarin saya baru baca satu artikel. Sekarang Jepang itu bukan hanya sekedar mereka trennya naik. Naiknya itu kayak quantum leap. Kalau seandainya tahun lalu hanya 10, tahun ini bisa 20, 30 orang anak remaja yang bunuh diri. Jadi bukan grafiknya, trennya itu naik aja, tapi quantum leap, lompatannya tinggi. Tingkat kematian itu tinggi, artinya anak-anak muda itu gampang ngalamin stres. Makanya kalian yang di bawah 30 tahun dianggap generasi micin. Dianggap ya kan. Strawberry generation. Kalau di gereja, Yeremia generation. Wih, mantap betul. Padahal kalau Yeremia generation si Om lah yang cocok ya. Sama Pak Gembala. Ini, makanya kalau kau terima Roh Kudus kau makin berani. Di tempat kerjaan kau bilang, Tuhan Yesus besertaku. Padahal Muslim atau Hindu, Buddha, Tuhan Yesus besertaku. Lah apa hubungannya sama gua? Kagak ada. Hanya ngomong doang. Amin, haleluya. Lah iya dong. Nih bapak-bapak, siapa yang punya hobi di sini? Mancing sampai 3 hari nggak pulang. Aduh itu banyak yang begitu kita alami saudaraku. Saya ini kan di salah satu gereja di Mega Bekasi, kami rayonisasi. Jadi cabang itu ada 32 cabang dan 32 gembala di bawah satu rayon. Kami tuh jadi tim konselor dan banyak yang kami alami suaminya lebih cinta hobinya daripada istrinya. Tapi om ini enggak. Amin tante? Amin. Kosong. Haleluya. Aduh. Nanti di follow up ya Pak. Haleluya. Haleluya. Saya juga punya hobi, saya senang main bola lapangan besar. Tapi kalau istri bilang setiap kali saya mau main, saya harus ngomong sama istri saya. Mam, bisa nggak saya main? Kayaknya kita harus begini. Oh siap. Kita belanja bulanan, siap. Kita harus antar anak ke dokter imunisasi, siap. Ego kita korbankan. Dengan Tuhan juga begitu saudaraku. Makanya tadi lagu bilang biarlah manis didengar Tuhan apa yang kita perbuat. Dan ketika saudara berkenan di hadapan Tuhan, sebenarnya kaya miskin itu jadi gak masalah. Kenapa saya bilang gak masalah? Karena miskin kaya itu bukan bicara banyaknya uang, mental saudara-saudaraku. Ada orang yang bisa makan hanya dengan tempe goreng, tahu goreng. Hidup gak? Hidup. Tapi ada beberapa orang yang gak bisa kalau gak 5 sehat 4 sempurna. Harus ada ikan, harus ada sayur, harus buah. Iya kan? Harus ada minum susu. Waduh.
Kalau memang berkatmu begitu silakan. Tapi kalau tidak berkatmu, gak usah dipaksa. Saya pernah makan yuk pas-pasan. Pas mau makan, ada yang ngajak. Ini Pak Irwan paling tahu kita ini. Waduh, ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Tapi Bapak sih nggak ngalamin apa yang kami alami. Bapak ini sejak lahir diberkati Tuhan, saudara. Sampai matinya juga nanti. Kalau nggak percaya tunggu aja. Aduh, sukacita ya. Saudara diberkati nggak? Tapi harus bertobat. Nanti keluar dari sini, ini pelayanan kita itu sebenarnya bukan ini. Ini itu beribadah. Corporate. Rame-rame. Atau bahasa sono berjamaah. Ibadah yang sesungguhnya. Setelah selesai ibadah yang liturgikai. Misalnya nanti mau keluar pintu. Ini oma-oma, opa-opa didorong nggak? Lama banget sih lu. Yeah. Saya lihat papanya Wanda di belakang. Ini si opa ini jangan didorong loh. Ini mertuanya gembala di sini. Amin, haleluya. Karena si opa mau lewat didorong. Udahlah opa, udah mau 70 tahun. Ya, jangan begitu juga. Haleluya. Itu nanti kelihatan di situ, parkiran. Ini kan banyak orang kan diribut hanya gara-gara uang parkir 2.000, 5.000 perak. Itu banyak ribut. Aduh udahlah, kita orang Kristen. Jangan gara-gara 2.000, 5.000 keselamatanmu kau bayar, kau jual. Hanya gara-gara itu ribut. Keluar dari mobil, apa lu? Mana lu? Saya si Hombing, bukan mana lu. Kan orang bilang mana lu? Anak mana lu? Kata. Aduh gak usah ribut ya. Kasih 5.000, 10.000. Saudara sudah dijagain motornya. Udah yang kayak gitu gak usah ribut. Di Indomaret. Siapa di sini bapak-bapak yang tetap duduk di motor, istrinya masuk ke Indomaret? Aduh, haleluya enggak? Hanya gara-gara berapa? 2.000. Motor dinyalain. Aduh. Kemudian tukang parkir di sudut pohon sana ngeliat-ngeliatin dia. Kita juga ngeliatin begini. Jangan lama-lama, takutnya deg-degan. Orang lihat-lihatan bisa chemistry. Aduh, haleluya. Bertobatlah, hanya tinggal letakin masuk, kena AC, motor mati, keluar kasih 2.000. Kita udah dipanggil bos sama dia. Makasih bos. Hanya gara-gara 2.000. Saudara tunggu di motor, pas nyelonong baik begitu, dasar lu digituin. Hanya gara-gara 2.000 kita jadi bosnya kok. Makanya hidup ini sebenarnya kita yang bikin susah. Orang bilang hidup menderita. Kita sendiri yang memilih untuk menderita sebenarnya. Berpikir kita itu simple saja. Karena kadang-kadang yang sederhana itu membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus kan ada di antara kita. Roh Kudus ada di antara kita. Jangan kau permalukan. Orang bilang, wah saya kan gak kelihatan pak dosanya. Oh tunggu dulu. Roh Tuhan ada di mana-mana. Iya kan? Siapa, saya satu contoh lagi sebelum saya tutup khotbah saya. Siapa yang kalau lihat uang 100.000 kemudian lihat kanan sama kiri di jalan. Lihat jalan gitu ada uang 100.000 kemudian bukannya dia ambil kemudian panggil-panggil. Ini uang siapa? Atau dia lihat kanan sama kiri. Aduh. Jangan gara-gara 100.000 keselamatanmu tergadaikan bro. Kemudian kok WL hari Minggu di sini. Mari saudaraku kita angkat tangan kita. Wah. Tapi ya di situ ada orang yang Tuhan 100.000 ku di mana? 100.000 ku di mana? Aduh, jangan kita diberkati orang lain menderita. Jadilah berkat, lebih baik kita yang dirugikan, tapi orang lain diberkati. Jauh lebih baik begitu. Kami para pendeta-pendeta ini, saudaraku bukan tanpa kerjaan. Saya ini dosen, saudaraku, mengajar. Saya hidup dari profesi saya sebagai dosen dan mengajar. Buka gereja bukan untuk mengumpulkan pundi-pundi ekonomi. Gereja ada di sini juga supaya saudara itu benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jangan bikin saya marah ya. Supaya kau selamat bro. Bro kau selamat.
Om Farel selamat, Om juga selamat. Tapi selamat istri menentukan keselamatan Om. Itu anaknya ya Om ya. Ini hanya untuk orang tua ya, kamu jangan dengar yang tadi. Amin. Yang belum menikah, gak harus menikah masuk surga. Kalau sampai hari ini kau cari pekerjaan kemudian masih sulit mendapatkan pekerjaan, gak menghalangi niat Tuhan untuk menyelamatkan kita. Makanya temukan Tuhan dalam setiap kesulitan hidupmu. Kalau kau lagi bergumul dengan sakitmu, mujizat masih ada. Tapi tidak selalu mujizat kesembuhan. Amin. Banyak orang datang sama Tuhan, mujizatnya kesembuhan, gak salah. Tapi kita jangan paksa Tuhan. Kalau dengan sakit penyakit yang kita gumuli, kemudian kita menemukan Tuhan, artinya Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Waduh, walaupun saya sudah stadium 3, stadium 4, tapi saya tetap bergairah melayani Tuhan. Saya juga pernah bergumul 4 tahun saya baru bisa punya anak, saudaraku. Sudah berjuang saya. Tiap hari saya berjuang. Selama 4 tahun. Sok tahu lu. Ya kan sok tahu ya. Kalau bukan berkatnya kita nggak usah paksa. Nanti ada waktunya tepat. Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita belum diizinkan Tuhan untuk sembuh, udah berjuang seperti Ayub, saudaraku, udah berjuang saja. Dimaki istrinya, dimaki. Kutuki Tuhanmu dan matilah kau. Coba bayangkan, istri kurang ajar betul ini. Kalau Om mau praktek, coba. Amin. Ini firman-firman begini nggak saudara dapat di luar gereja. Di gereja ini aja. Saya juga memberi kualitas khotbah terbaik hanya di tempat ini aja. Nanti nomor rekeningnya Pak. Ini ada-ada aja nih Om. Tolong Om ini minggu depan jangan duduk di sini. Karena merusak motivasi para pengkhotbah ya. Haleluya. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, saudaraku, wah, murid-murid berani. Kita harus berani. Makanya ketika di luar, sampaikan. Ada gereja di tempat ini. Ada firman di tempat ini. Saudara mau ketemu Tuhan, ada Tuhan di tempat ini. Waduh, tapi jadi berkat. Terus kita ngomong, wah di sana di JKI Home ada Tuhan. Tapi kita ribut mulu, cekcok mulu. Hari ini piring pecah, besok gelas pecah. Tetangga kita kan bingung. Jam 8 malam pecah piring. Jam 9 datang Roh Kudus, kau ku rindu. Ceper kata. Lah ini gimana ceritanya? Kalau ribut kedengaran sama tetangga. Ini ribut siapa di sini yang ribut sama tetangga di sini? Siapa yang nggak ngomongan sama tetangganya dah? Ngaku. Ayo jujur. Banyak yang begitu, apalagi saudara kok tinggal di klaster. Itu banyak orang Kristen doa kalau Natal ada pohon Natalnya, salibnya, tapi ribut sama tetangga. Kita jadi nggak berkat. Nanti kita berkata ada Tuhan di sini, orang nggak percaya. Mana Tuhannya? Makanya saudaraku, kalau kita mau jadi alatnya Tuhan, yang pertama kita dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua saudaraku, catat baik ya, kita jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, ini firman Tuhan hari ini. Saya harap saudara diberkati Tuhan, sampai ketemu di sorga yang mulia. Tuhan memberkati kita. Beri kemuliaan.